Nah, harapan kita dengan investasi ini pemerintah bisa lebih inilah, terutama pemerintah kabupaten bisa lebih lebih baik lah untuk menjaga supaya inflasi ini tidak signifikan naik kan, seperti itu Kak. Karena itu akan sangat berpengaruh. Sebesar apapun penghasilan teman-teman di sini, jika inflasi juga naik terus, itu tidak akan berpengaruh. Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kos Bawadopi. Pada malam hari ini kita kedatangan pria tampan. Sebelum kita mulai podcast kita pada malam hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Bumi Morowali di YouTube dan sosial medianya di Instagram ada, di Facebook juga ada. Jangan lupa subscribe. Kita mulai podcast kita hari ini. Bisa perkenalkan diri kan, siapa dan dari mana saya ini? Iya, terima kasih podcast Bahodopi, Kos Bahodopi ya untuk undangan malam ini. Ya, saya perkenalkan diri, nama saya Hasri Sonna. Kebetulan saya berasal dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu. Untuk di Bahodopi sesuai dengan undangan, mewakili Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Disingkat FPE biasa disingkat FPE KSBSI. Gitu. Ini Kanda tuh FPE ini dari tahun berapa terbentuk di Morowali? Ya, FPE ini berdirinya di 2016 awal. 2016 akhir. Ya, akhir 2016 itu pertama berdiri itu dibentuk komisariat itu di PT GCNS awalnya. Oh, berarti FPE GCNS pertama di Iya, yang pertama itu FPE GCNS. FPE ini cakupannya pekerja-pekerja dari mana saja Kanda? Ya, kalau FPS sesuai dengan namanya, ya Federasi Pertambangan dan Energi. Jadi kita itu bergerak di perusahaan-perusahaan yang khusus sektor pertambangan dan energi, termasuk di Morowali. Kalau Kanda selama 2016 dan kita menjabat sebagai apa Kanda sebelumnya? Sebelumnya saya ketua komisariat di PT Irensi. Itu awalnya kita bentuk komisariatnya itu di PT Irensi itu di awal 2017. Sekarang sebagai ketua. Nah, sekarang untuk periode ini dipercayakan oleh kawan-kawan menjadi ketua cabang FPE Kabupaten Morowali. Oh, berarti ceritanya DPC-nya kita ketuanya kan tadi? Dewan Pengurus Cabang. Iya. Ini masa periode 2000 berapa periode ini kan? Iya, jadi periodenya itu 4 tahun. 4 tahun satu periode. Satu periode itu mulai dari 2020 sampai 2014. Kalau program internalnya FPE kan dah? Iya, kalau programnya kita sesuai dengan tujuan Serikat Buruh itu sendiri, yaitu mensejahterakan pekerja dan keluarganya dengan berbagai macam cara. Ya, tentu. Contohnya salah satunya kegiatan apa itu contoh? Contoh misalkan mensejahterakan teman-teman itu, misalkan dari segi penghasilan. Misalkan kemarin beberapa kali kita ikut kegiatan-kegiatan memperjuangkan kenaikan upah minimum. Mulai dari 2017, 2018, 2019 terakhir upah minimum dibahas itu di bidang sektoral. 2020 itu sudah tidak ada sektoral kan, jadi yang ada hanya upah minimum kabupaten. Ya tentu upah minimum ini dibahas di pemerintahan ya oleh Dewan Pengupahan Kabupaten ya. Dewan Pengupahan Kabupaten ini itu kita termasuk di situ di dalamnya. Kalau tadi internal kan dah, kalau eksternalnya kan dah? Yang bagaimana? Program eksternalnya FPE. Yang seperti apa itu? Contoh kayak membantu masyarakat begitu. Oh iya. Jadi 2017 itu kita karena banyaknya eksiden di kita sebut saja di Morowali ya. Yang mana itu penanganannya butuh darah. Betul. Butuh darah. Nah, saya kemarin kan Morowali ini kan PMI-nya belum. Iya. Mungkin ada tapi belum mampu.
memenuhi kebutuhan akan darah di Kabupaten Morowali. Kemarin IMIP sendiri ada program donor darah. Hanya saja kemarin waktu itu kita konsul ke manajemen, ternyata PMI yang datang pada saat dilakukan donor darah itu dari Sulawesi Tenggara, yang mana darah itu dibawa ke Sulawesi Tenggara. Akhirnya kebutuhan akan darah di Morowali kurang. Memang agak sulit karena PMI Morowali itu belum siap. Iya. Artinya ada keterbatasan dalam hal ini fasilitas bank darahnya kan. Jadi jika kita buat kegiatan sosial misalkan donor darah, Morowali belum siap pada saat itu. Akhirnya 2018 itu 2017 ya kalau saya tidak salah. Itu ada kegiatan donor darah Donor darah yang FP jadi inisiatornya. Iya, dilakukan oleh FP dan itu dilaksanakan di waktu itu masih ada, saya tidak tahu apa masih sampai sekarang, namanya Mineral Beach. Oh iya. Nah di situ dulu kita lakukan Itu selenggarakan itu kegiatan kan. kegiatan itu. Ini itu kan dah masing-masing serikat pasti punya sistem dan gaya perjuangan masing-masing tuh. Iya. Kalau FP perjuangan utamanya sebenarnya apa? Iya itu tadi perjuangannya itu di mensejahterakan pekerja dengan keluarganya gitu. Ya. Ini Tapi tentu kita FPL ini itu mengutamakan dalam berjuang itu sosial dialog. Iya, betul, Jadi betul. semua persoalan itu kita dialog dulu. Betul. Baik dengan manajemen, begitupun juga dengan pemerintah. Iya. Jadi kita masih berpikir bahwa manajemen dan pemerintah dalam hal ini itu bisa menerima saran-saran dari walaupun tidak secara keseluruhan mungkin seperti itu, tapi secara bertahap. Iya. Seperti itu. Ini tuh kan dah, ya maksudnya kita sepakat sama-sama serikat organisasi maupun apapun itu yang berbau perkumpulan pasti akan ada dinamikanya tuh kan dah tuh. Kalau dari FP sendiri dinamika apa saja yang sudah dilalui khususnya DPC Morowali? Banyak sih sebenarnya kalau Bisa dikasih contoh salah satunya kan? soalnya kalau kita sih gini, kita sebagai pengurus cabang itu banyak berurusan dengan pemerintah di ranah tripartit kan seperti Ya, itu. betul. Nah, terus kita tidak bisa pungkiri bahwa pengurus cabang ini semua juga pekerja. Iya, betul sepakat. Pekerja ya. Pekerja yang memiliki kewajiban juga di perusahaan. Nah, pada saat ada urusan di pemerintahan, ya tentu kita terkendala juga di situ, mengatur waktu seperti itu. Kalau kan dah, hubungannya FPE dengan perusahaan dan instansi pemerintah. Iya, kalau kita hubungannya baik dengan manajemen, dengan pemerintah, walaupun terkadang ada Ada perlawanan pendapat ya, begitu. berlawanan lah kepentingan di situ, Iya. karena mau tidak mau, suka tidak suka, kepentingan buruh dengan kepentingan pengusaha Iya, itu pasti betul, berbeda kan betul, gitu. betul. Tapi bukan berarti karena kepentingan kita berbeda kita tidak tidak harmonis. Kita tetap harmonis. Toh biasa juga kita pada saat misalkan diskusi dengan manajemen, terkadang kita main pukul-pukul meja Iya. juga di forum itu. Tapi setelah keluar juga kan kita lepas, kita profesional dalam hal ini. Iya, betul. Sejauh ini FPE bagaimana perannya buat buruh di Morowali kan? Iya, banyak sih sebenarnya. Cuman untuk FPE sendiri, kita sudah banyak melakukan sesuatu yang mana menurut kita sih itu sudah sangat dirasakan oleh buruh secara umum khususnya di kawasan ini, kan seperti itu. Contoh misalkan kenaikan upah tiap tahun kita terlibat juga dalam pembahasan itu, walaupun memang kenaikan upah ini tidak bisa menghilangkan dahaga teman-teman pekerja, tapi paling tidak ada sedikit demi sedikit seperti itu. Kemudian dalam hal K3 misalkan, itu banyak juga yang sudah kita sodorkan ke manajemen, ini loh sesuatu yang harus dilakukan oleh manajemen dan itu merupakan kewajiban oleh perusahaan dan hak dari pekerja, tolong dipenuhi seperti itu. Dan itu sudah mulai dilakukan, mulai bertahap. Contoh misalkan pelatihan, sertifikasi teman-teman pengawas, ya kan,
walaupun memang belum memuaskan ya kan, karena eh, serikat buruh ini bukan alat pemuas Iya, gitu. betul. Kita tidak mampu memuaskan semua dahaga teman-teman pekerja, tapi paling tidak adalah secara umum kita sudah rasakan Iya. seperti itu. Ini tuh kan rata-rata kan yang tergabung di FP rata-rata pekerja. Tuh. Semua pekerja. Semua pekerja tuh. Rata-rata kan ini pekerja ya otomatis tujuan utama sebenarnya datang di sini kan sebenarnya bekerja tuh. Iya. Nah, bagaimana caranya itu kan memanage antara bekerja dan berserikat? Iya, kalau simpelnya sih gini. Jadi di aturan sebenarnya sudah diatur bahwa jika pengurus serikat itu apa namanya ada urusan yang berhubungan dengan lembaga atau serikat bekerja itu dengan tugas-tugas serikat Iya. bekerja, maka manajemen harus memberikan izin untuk meninggalkan tempat kerja dan dianggap hadir. Itu sudah diatur sebenarnya di undang-undang. Cuman terkadang kita karena mungkin teman-teman merasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, merasa tidak enakan lah sama Iya. rekan tim kerja, sehingga ya harus atur waktu seperti ini kan. Contoh misalkan malam ini kan saya di undangan itu pertama saya lihat itu jam 3 sore Iya, kalau saya tidak betul. salah ya, jam 3 sore. Akhirnya saya bilang sama Ronald waktu itu, dia hubungi saya bilang bisa enggak malam, Iya. biar enak kan, Iya. enggak enak juga kita tinggalkan tempat kerja Iya, kan, betul. tanggung juga Betul, kan. betul gitu. kan, betul. Tapi walaupun sebenarnya kalau kalau saya sih meninggalkan tempat kerja itu biasa. Iya. Terkadang kita meninggalkan tempat kerja Kak, untuk kepentingan pekerja itu Iya. sendiri secara umum kan seperti itu. Dan kita dianggap hadir. Iya, betul. Ini kan Kanda ada isu ketenaga kerjaan kemarin yang sempat dari BPJS Ketenagakerjaan yang sempat panas tuh yang salah satunya ya produknya JHT. JHT. Bagaimana FP Morowali melihat itu? Iya, jadi apa ya, saran sih untuk pemerintah pusat ya untuk dilakukan revisi terhadap aturan terbaru JHT itu, pencairannya yang harus nanti di umur 56 tahun baru bisa dicairkan, itu mungkin bisa di ini. Dan harapan kita sih terhadap pekerja, jika memang tidak seurgent apa sampai ke meninggal apa semua kan, itu sebisa mungkin itu jangan dulu dicairkan JHT-nya, karena itu ada sesuatu, ada program yang akan hilang di situ nantinya. Tapi kalau bisa juga sih pemerintah ya dipertimbangkan ulang, direvisi lah untuk pencairan JHT itu, karena jangan sampai misalkan ada pekerja yang ter-PHK kemudian tiba-tiba urgent membutuhkan uang, terus harus di 56 tahun kan susah juga kan, kayak begitu. Betul. Jadi disesuaikan lah sesuai dengan untuk mempermudah lah hal-hal yang memang harus dipermudah gitu. Ini kan tuh kan rata-rata kan ya maksudnya orang yang tidak tergabung di serikat tuh rata-rata stigmanya dia bilang oh serikat itu dekat dengan partai politik. Bagaimana FP Morowali melihat itu kan? Iya, jadi namanya organisasi itu tidak lepas dari politik sih sebenarnya. Betul. Ini yang harus kita pahami. Kenapa saya bilang seperti itu? Di level serikat saja, di manajemen, di pekerja, itu untuk mencapai kesejahteraan itu harus melalui politik. Ya kan? Harus melalui politik. Politiknya di mana? Yaitu melalui lembaga. Karena kalau secara orang per orang kita berpolitik untuk mensejahterakan pekerja, yakin dan percaya akan susah gitu. Ya kan? Nah, hubungan dengan partai politik, ya kita tidak bisa menafikan juga bahwa jika ada partai politik yang memang kita anggap pro terhadap pekerja, sah-sah saja kita dukung, tetapi bukan berarti kita menjual lembaga, Betul. tapi jika ada yang pro terhadap buruh, itu kita pasti akan dukung ke situ. Iya, betul kan. Tapi bukan berarti harus digarisbawahi itu lembaga ini bagian dari partai politik, betul. tidak seperti itu. Ya namanya kita masyarakat Indonesia,
tidak lepas dari politik. Iya, betul. Seperti itu. Nah, untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh, ya siapa yang paling berhak mensejahterakan buruh? Ya? Itu pemerintah itu sendiri. Siapa pemerintah itu? Orang yang kita pilih. Iya. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya harus memilih. Dan wadahnya partai politik. Iya. Seperti Iya, itu. iya, betul, Kita betul. mendukung, tapi bukan berarti kita ada keterkaitan dengan Iya, partai betul. politik seperti itu. Walaupun memang akhir-akhir ini ada isu dan itu sudah berjalan tentang partai buruh. Nah, partai buruh ini kan sebenarnya itu diinisiasi oleh orang-orang KSBSI juga dulunya kan, seperti itu. Tapi ada beberapa studi yang dilakukan oleh pengurus-pengurus pusat di sana bahwa ya secara lembaga KSBSI dan beserta dengan afiliasinya itu tidak terlibat dalam partai buruh tersebut. Itu partai buruh saja yang mengatasnamakan buruh, kita tidak terikat juga di situ. Iya. Seperti itu. Saya tidak mengatakan serikat lain terlibat, tapi ada Iya. beberapa serikat yang terlibat di partai buruh seperti itu. Ini kan Dato, kan kita sebagai seseorang yang berserikat tuh Ya. dan bekerja juga. Bagaimana kita melihat investasi di bawah Dopi ini kan? Iya. Sebenarnya kalau kita Sambil merokok bisa jadi kan ya, tadi? boleh lah. Sebenarnya kalau hitung-hitung investasi, saya bukan orang di ranah itu, tapi kalau investasi di Bahodopi sangat luar biasa. Kita akui itu. Sangat luar biasa. Apalagi contoh sederhana mau kita kan dari 2016 di Kandadi, berarti sudah 6 tahun di bawah Dopi kan. Bagaimana melihat perkembangan dari 2016 sampai ke 2022 ini? Iya, secara nyata kita lihat itu sangat pesat perkembangan, terutama di pertumbuhan ekonomi di masyarakat Bahodopi kan. Hanya saja ada beberapa yang tidak terkontrol, ada inflasi yang Sepakat. tidak bisa terkontrol. Nah, harapan kita dengan investasi ini pemerintah bisa lebih inilah, terutama pemerintah kabupaten bisa lebih lebih baik lah untuk menjaga supaya inflasi ini tidak signifikan naik kan, seperti itu kan. Karena itu akan sangat berpengaruh. Sebesar apapun penghasilan teman-teman di sini, jika inflasi juga naik terus, itu tidak akan berpengaruh. Kalau ini kan anggaplah contoh teman-teman yang menonton tuh pekerja di dalam kawasan, cuman mau bergabung dengan FPE kan cuman tidak mengerti cara dan prosedur apa saja yang harus dilalui. Bagaimana caranya dan prosedur apa saja yang dilalui untuk menjadi anggota FPE Jadi kan? syaratnya itu dia adalah pekerja, ya kan, di bidang di sektor industri dan pertambangan energi, Iya. dan mengisi formulir. Itu saja syaratnya. Habis isi formulir kan Iya. ada lagi prosedur lainnya. Itu saja, diserahkan kepada pengurus registrasi. Habis itu sudah resmi jadi Sudah resmi dicetak kartu tanda anggotanya. KTA-nya langsung sudah di- resmi. Ini muka bertanya juga kan soal anggaplah contoh tuh saya berbuat masalah kan tuh. merokok ya? Siap Iya. aman. Saya berbuat masalah di perusahaan kan tuh. Contohnya masalahnya apa? Contoh masalahnya saya mangkir. Contoh saya mangkir tuh. Cuman posisi saya mangkir ini saya kecelakaan begitu ya. Saya kecelakaan dan posisi HP hilang. Cuman tetap di peraturannya kan perusahaan tetap kalau tidak ada informasi mangkir. Bagaimana itu kan menyikapinya itu bagaimana? Jadi gini, setiap ketidakhadiran pekerja di lokasi kerja pada saat dia harus bekerja itu akan dianggap mangkir. Iya. Itu setahu saya di Iya. perusahaannya. Nah, setelah misalkan kasus kita ambil case yang tadi kan, Iya. kecelakaan di jalan misalkan kendaraan bermotor, handphone hilang, Iya. untuk memberitahukan kepada atasan tidak bisa. Iya. Maka syaratnya misalkan sakit ya, kita Iya. anggap sakit seperti itu. Pada saat hari pertama bekerja, itu diurus di situ. Urusnya apa? Contoh misalkan membawa surat keterangan sakit. Wah, inilah surat keterangan saya sakit.
Kalau begini kan ada contohnya. Kalau misalnya kecelakaan tuh kan tuh, dan posisi dia tidak sadarkan diri begitu tuh, dan maksudnya dia tidak bisa melapor pada hari yang sama. Cuman maksudnya dia sadarnya di hari kedua dan baru datang temannya di hari kedua untuk bisa bantu hubungi ke atasan. Bagaimana kalau yang begitu kan permasalahan karena pernah juga salami yang posisi di situ. Ya kalau itu sih sebenarnya kalau kita sih berpikir ya manajemen harus terima kenyataan seperti itu karena itu bukan direncanakan. Iya, betul. Siapa yang mau celaka kan? Iya. Iya, Gitu. betul. Siapa yang mau hilang HP-nya kan tidak ada. Betul. Seperti itu dan itu pasti dipahami lah orang. Iya. Selama dia masih berwujud manusia, Iya. ya, HRD-nya saya yakin pasti diterima. Pasti ada pemahaman di kan tadi. Iya, pasti dia terima kalau selama dia masih manusia. Betul. Ada pertanyaan di belakang kamera. Ndara? Sebelum kita menutup, Ndara nih? Oke, sebelum kita tutup dialog kita kan, Nda? Mungkin ada yang kita mau sampaikan untuk teman-teman. Mungkin ajakan lah untuk teman-teman yang belum berserikat untuk gabung FPE. Ajakannya dari Kanda ya. Waktu dipersilakan kan. Jadi saya sebagai pengurus cabang ya mengajak teman-teman pekerja khususnya di kawasan IMIP itu agar memahami serikat pekerja, serikat buruh ini apa dan tujuannya apa sehingga teman-teman ini bisa bergabung. Betul. Karena apa yang diperjuangkan serikat buruh itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk keseluruhan teman-teman pekerja yang ada di dalam. Ya. Di mana sekretnya FPE itu Ya, ada kalau ada yang mau bertamu ya, ke sekretariat kita untuk sementara itu ada di Jalan Belanda. Jalan apa kan? Jalan Belanda, Lorong Belanda di belakang pencucian Gabe. Oh iya. Itu ada lorong masuk di ujung. Iya. Ada juga kontak person dan kita juga ada di Google Maps. Iya. Seperti itu untuk program kerja kita juga. Kita lagi bangun sekretariat di Lorong Jeti Raha-Raha. Oh iya. Di situ di Google Map juga ada. Kita sudah pasang, tapi masih konstruksi. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih mandiri membiayai konstruksi tersebut itu dari sumber-sumber keanggotaan, iuran dan lain-lain seperti itu. Luar biasa. Kanda terima kasih banyak ini sudah menyempatkan waktu Kanda. Ya. Nanti kalau misalnya kami undang atau kami misalnya sudah jadi sekret tuh, kami datang bertamu bisa jadi Kanda di? Iyalah. Bisa jadi. Iya. Bisa lah. Apalagi slogannya tadi sempat berbincang-bincang di luar. Apalagi slogannya kalau FPE Kanda? Slogan FPE kemarin itu muda, militan, profesional. Iya, yang sekarang itu FPE bahaya. Iya, oke. So, kita tutup dengan itu kan tadi. Iya, boleh. Kita mau bilang, nanti saya bilang bahayanya. FPE bahaya. Terima kasih sudah menonton podcast kita malam ini. See you the next podcast. Thank you.